Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Wasihatus Solehah, salah satu mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 1 Fakultas Syariah Dakwah dan Usuluddin KIN Takengon akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang masa kemajuan Islam 1, Dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya atau masa kejayaan Islam yang disebut dengan Golden Age, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang pendirian Bani Abbas. Nah, Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam Arab ketiga setelah Khulafaur Rasyidin dan Dinasti Umayyah. Nah, Dinasti Abbasiyah ini berdiri cukup lama, yaitu dari sekitar tahun 750 sampai tahun 1258 Masehi. Pendiri pertamanya adalah Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah mendapatkan gelar As-Saffah yang artinya adalah penumpah darah, yang kemudian menjadi julukannya. Nah, julukan itu merupakan pertanda buruk, karena dinasti yang baru muncul ini mengisyaratkan bahwa mereka lebih mengutamakan kekuatan dalam menjalankan kebijakannya. Namun, kekhalifahan Abu Abbas As-Saffah ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar 1 tahun, karena Abu Abbas As-Saffah menderita penyakit cacar air, kemudian meninggal pada umur 30. Nah, kemudian penerusnya adalah saudaranya, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, mengutip dari Philip Kahiti bahwa dia menjelaskan masa keemasan atau Golden Prime dari dinasti Abbasiyah terletak pada 10 khalifah, yaitu ada As-Saffah, Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Ar-Rasyid, ada Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, dan yang terakhir adalah Al-Mutawakkil. Nah, kita masuk ke materi masa kejayaan Islam atau yang disebut dengan Golden Age. Pada pemerintahan Daulah Abbasiyah, khususnya kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Nah, karena kehebatan dua khalifah itulah, dinasti Abbasiyah memiliki kesan baik dalam ingatan publik dan menjadi dinasti yang paling terkenal dalam sejarah Islam. Nah, kemudian masa ini adalah masa kemasan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek kehidupan. Yang pertama yaitu aspek administrasi pemerintahan dengan biro-bironya. Nah, dalam menjalankan sistem teknis pemerintahan, dinasti Abbasiyah memiliki kantor pengawas atau yang disebut dengan Dewan Az-Zimani. Kemudian ada lagi namanya Dewan Korespondensi atau kantor arsip yang disebut dengan Dewan An-Tauqi. Nah, kemudian ada lagi Dewan An-Nazar fi al-Mazzalini, yaitu adalah Dewan Penyelidik Keluarga. Oke, kemudian masuk ke aspek yang kedua, yaitu sistem organisasi militer. Nah, sistem militer yang terorganisasi dengan baik, berdisiplin tinggi, serta mendapat pelatihan dan pengajaran secara reguler. Nah, pasukan pengawal khalifah atau yang disebut dengan Hams mungkin merupakan satu-satunya pasukan tetap yang masing-masing mengepalai sekelompok pasukan. Selain mereka, ada juga pasukan bayaran dan sukarelawan, serta sejumlah pasukan dari berbagai suku dan distrik. Nah, pasukan tetap atau yang disebut dengan Jund yang bertugas aktif disebut Murtaziqah atau pasukan yang dibayar secara berkala oleh pemerintah. Nah, unit pasukan lainnya disebut Muttawiyah atau sukarelawan yang hanya menerima gaji ketika bertugas. Ada lagi pasukan pengawal istana memperoleh bayaran lebih tinggi, bersenjata lengkap, dan berseragam. Pada masa-masa awal pemerintahan Khalifah Dinasti Abbasiyah, rata-rata gaji pasukan infanteri di samping gaji dan santunan rutin sekitar 960 dirham per tahun. Wah, lumayan banyak kan? Nah, kemudian pasukan kavaleri menerima gaji 2 kali lipat dari itu. Wah, luar biasa. Nah, kemudian ada aspek yang ketiga, yaitu aspek
administrasi wilayah pemerintahan. Pembagian wilayah kerajaan Umayyah ke dalam provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur atau yang kita bilang tunggal amir atau amil, sama dengan pola pemerintahan pada kekuasaan Bizantium dan Persia. Pembagian ini tidak mengalami perubahan berarti pada masa dinasti Abbasiyah. Provinsi dinasti Abbasiyah mengalami perubahan dari masa ke masa, dan klasifikasi politik juga tidak selalu terkait dengan klasifikasi geografis seperti yang terekam dalam karya Al-Istithri, yaitu provinsi-provinsi utama pada masa awal kekhalifahan Baghdad. Yang pertama, Afrika di sebelah barat gurun Libya, yang kedua Mesir, yang ketiga Suriah dan Palestina, kemudian yang keempat ada Hijaz, yang kelima Yaman dan Arab, yang keenam Bahrain dan Oman, kemudian yang ketujuh ada Sawat dan Irak, yang kedelapan Jazirah, yang kesembilan ada Azerbaijan, dan yang kesepuluh dan yang terakhir adalah Jibal. Nah, kemudian masuk ke aspek selanjutnya, yaitu pertanian, perdagangan, dan industri. Nah, bidang pertanian maju pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah karena pusat pemerintahnya berada di daerah yang sangat subur, di tepian sungai yang dikenal dengan nama Sawat. Pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara dan pengelolaan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli yang statusnya mengalami peningkatan pada masa rezim baru. Nah, ada lahan-lahan pertanian yang terlantar, kemudian ada desa-desa yang hancur di berbagai wilayah kerajaan, diperbaiki dan dibangun kembali secara bertahap. Nah, daerah rendah di lembah Tigris sampai Efrat yang merupakan daerah terkaya setelah Mesir dan dipandang sebagai surga Aden mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Mereka membuka kembali saluran irigasi yang lama dari sungai Efrat dan membuat saluran irigasi baru sehingga membentuk sebuah jaringan yang sempurna. Ada irigasi baru sehingga membentuk sebuah jaringan yang sempurna. Nah, ada sekitar 113 kanal besar pertama yang disebut dengan Nahar Nisa. Kemudian kanal-kanal besar tersebut dialirkan ke kanal-kanal kecil yang lain di daerah-daerah yang lain. Kemudian tanaman asli Irak itu terdiri dari gandum, padi, kurma, wijen, kapas, dan rami. Daerah yang sangat subur berada di bantaran tepian sungai ke selatan Sawat yang menumbuhkan berbagai jenis buah dan sayuran yang tumbuh di daerah panas maupun dingin, seperti ada kacang, jeruk, terong, tebu, dan beragam jenis bunga seperti mawar dan violet juga tumbuh subur di sana. Kemudian di bidang perdagangan, sejak masa Khalifah kedua Abbasiyah Al-Mansur, sumber Arab paling awal yang menyinggung tentang hubungan maritim Arab dan Persia dengan India dan Cina berasal dari laporan perjalanan Sulaiman At-Tajir dan para pedagang Muslim lainnya pada abad ke-3 Hijriah. Nah, berhubungan dengan jalur perdagangan, pada saat itu Laut Kaspia menjadi titik pertemuan dagang yang favorit. Kenapa? Karena jaraknya itu yang dekat dengan pusat kota Persia dan kota-kota makmur di Samarkand dan Bukhara. Biasanya para pedagang Muslim membawa barang dagangan seperti kurma, gula, kapas, dan kain wol, juga peralatan dari baja dan gelas. Nah, kemudian masuk ke bidang industri. Nah, pada saat itu, industri kerajinan tangan menjamur di berbagai pelosok kerajaan. Daerah Asia Barat menjadi pusat industri karpet, sutra, kapas, dan kain wol. Ada satin dan brokat, ada juga sofa dan kain pembungkus bantal, juga perlengkapan dapur dan rumah tangga lainnya. Nah, mesin pengenyam Persia dan Irak membuat karpet dan kain yang berkualitas tinggi. Ada lagi sebuah pusat industri di Baghdad yang namanya diambil dari nama seorang pangeran Umayyah, yaitu Attab, memberi merek kain buatannya dengan sebutan Atabi yang pertama kali dibuat di sana pada abad ke-12. Kain tersebut ditiru oleh perajin Arab di Spanyol dan terkenal di Prancis, Italia, dan negara Eropa lainnya dengan nama Tabi. Kemudian masuk ke aspek selanjutnya, yaitu ada Islamisasi pemerintahan. Nah, sebanyak 5.000 orang Kristen Banu Tanuh di dekat Aleppo mengikuti perintah Khalifah Al-Mahdi untuk masuk Islam. Proses konversi secara normal berjalan lebih gradual, damai, dan bersifat pasti.
Kebanyakan konversi yang dilakukan oleh penduduk taklukan didorong oleh motif kepentingan individu. Kenapa? Karena agar terhindar dari pajak dan sejumlah aturan lain yang membatasi, agar mendapat prestisme sosial dan pengaruh politik, serta menikmati kebebasan dan keagamaan yang lebih besar. Penduduk Persia baru beralih ke agama Islam pada abad ketiga setelah wilayah itu dikuasai Islam. Nah, sebelumnya mereka menganut apa? Mereka menganut paham Zoroaster. Nah, selanjutnya masuk ke kajian dalam bidang keilmuan. Kemudian kita masuk lagi ke aspek selanjutnya, yaitu kajian dalam bidang keilmuan. Nah, pada aspek ini yang berperan penting adalah Baitul Hikmah, karena Baitul Hikmah ini adalah sebagai perpustakaan, juga sebagai pusat observatorium. Nah, di sini banyak ilmuwan-ilmuwan yang meneliti bidang keilmuannya masing-masing. Nah, kemudian ada lagi bidang atau aspek pendidikan, kesenian dan arsitektur yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lembaga pendidikan Islam pertama untuk pengajaran yang lebih tinggi tingkatannya adalah Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu artinya adalah rumah kebijakan yang didirikan oleh Al-Ma'mun, yaitu pada tahun 830 Masehi di Baghdad. Nah, ini ada eksistensi Baitul Hikmah dan kontribusinya. Baitul Hikmah didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Baitul Hikmah adalah perpustakaan terbesar pada Bani Abbasiyah. Di tempat ini juga disediakan tempat-tempat bagi para pengunjung perpustakaan. Nah, selain berfungsi sebagai biro penerjemah, lembaga ini juga dikenal sebagai pusat kajian akademis dan perpustakaan umum, serta memiliki sebuah observatorium. Baitul Hikmah juga sebagai pusat penelitian intelektual selama zaman keemasan Islam. Al-Ma'mun juga menjadikan lembaga tersebut banyak mencetak sarjana terkenal untuk berbagai informasi, ide-ide, dan budaya ilmu kebijaksanaan. Selama pemerintahan Al-Ma'mun, Observatorium Astronomi didirikan dan Baitul Hikmah adalah pusat yang tak tertandingi untuk studi humaniora dan ilmu dalam Islam abad pertengahan, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, kimia, zoologi, dan geografi, serta kartologi. Next, di bidang ini ada lahirnya ilmuwan. Nah, pada dinasti Abbasiyah ini banyak dilahirkan ilmu-ilmu Islam yang terkenal bahkan hingga sekarang. Kemajuan ilmu pengetahuan bukan hanya pada bidang ilmu eksakta saja. Ilmu-ilmu naklis seperti tafsir, teologi, hadis, fikih, usul fikih, dan lain-lain juga mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan ini memunculkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah ilmu pengetahuan seperti Al-Kindi. Nah, Al-Kindi ini bidang keilmuannya itu seperti ada filsafat, astrologi, dan matematika. Kemudian Al-Khawarizmi, ilmuwan yang paling terkenal di bidang matematika. Kemudian ada lagi Ahmad bin Musa, ada Abu Tammam Al-Jahiz, Ibnu Malik At-Tai, ada Abul Faraj Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini bidang keilmuannya adalah filsafat. Kemudian adalah Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini terkenal sekali ya teman-teman, apalagi di bidang kedokteran, karena dua buku yang dia ciptakan, yaitu yang pertama adalah Kitab Asy-Syifa atau buku tentang penyembuhan. Nah, kemudian yang terkenal juga yaitu adalah Al-Qanun fi Al-Tib, yang bahkan bukunya ini sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Keren sekali bukan? Nah, kemudian ada Al-Biruni, ada Ibnu Mashkawaih. Nah, Ibnu Mashkawaih ini juga bidang keilmuannya ada kedokteran, ketuhanan, dan juga agama. Kemudian ada banyak lagi ilmuwan muslim yang terlahir di dinasti Abbasiyah. Hingga sejarawan besar Ibnu Khaldun, sebagian ulama yang belajar di Baitul Hikmah. Merekalah yang berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Bukan hanya untuk Islam, tapi juga Barat dan Eropa. Nah, keren kan? Nah, ini ada beberapa foto ilustrasi dari ilmuwan-ilmuwan muslim.
ada Muhammad Al-Khawarizmi, ada Ibnu Battuta, Ibnu Rushd, kemudian ada Abu Bakar Al-Razi. Nah, Abu Bakar Al-Razi ini juga sebenarnya di bidang kedokteran juga dia sangat berkompeten. Cuman bedanya dengan Ibnu Sina itu lebih menguasai kedokteran dan filsafat, sedangkan Ibnu Bakar Al-Razi tidak terlalu menguasai ilmu filsafat, tapi menguasai bidang kedokteran. Baik, sekian video prestasi dari saya. Saya mohon maaf karena pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga saya menerima saran dan juga masukan baik dari materi maupun dari cara saya mempresentasikan cara saya mempresentasikan materi saya. Baik, sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.